Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini yaitu mengenai skema dana pensiun untuk P3K. Honorer CP3K siap-siap sejahtera berkat Undang-Undang ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya itu satu hal yang dipikirkan oleh para pencari kerja, ini terutama yang mengikuti seleksi P3K, jalur honorer atau jalur khusus, yang mana disampaikan berapa satu kabar gembira mengenai skema dana pensiun untuk P3K. Kemudian tentunya ini adalah satu motivasi buat Bapak Ibu honorer untuk bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara lewat jalur khusus atau jalur P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita ingin mengetahui kira-kira informasinya bagaimana mengenai skema dana pensiun untuk para P3K ini. Bapak Ibu honorer, silakan diperhatikan karena memang ini juga adalah bagian atau hak daripada Bapak Ibu honorer setelah lolos diangkat menjadi aparatur sipil negara. Langsung pada informasinya. lengkongayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan kabar gembira buat Bapak Ibu honorer dan P3K di seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa bocoran skema pemberian dana pensiun bagi P3K sesuai arahan revisi Undang-Undang ASN yang kini telah sah jadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tentunya para honorer patut mengetahui hal ini. Pemerintah saat ini tengah merumuskan sebuah skema yang akan mengenalkan sistem iuran pasti atau kontribusi yang didefinisikan bagi P3K dan honorer sebagai CP3K atau calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CP3K. Inisiatif ini terjadi setelah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akhirnya menjadi undang-undang yang sah dan resmi dan mengamanatkan perlunya meningkatkan kesejahteraan para aparatur sipil negara, termasuk P3K, serta memberikan hak jaminan pensiun yang seimbang. Menurut Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, P3K dan ASN akan dimasukkan ke dalam satu sistem kesejahteraan yang mencakup manfaat pensiun dengan skema definite contribution. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, kita wajib mengetahui satu hal ini mengenai apa itu definite contribution. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bagaimana kelak nantinya ke depan dalam hal pensiunan yang akan diterima oleh para P3K setelah pensiun dengan skema definite contribution ini. Dalam konteks ini, definite contribution adalah desain pensiun yang mengharuskan peserta, dalam hal ini para P3K dan PNS, untuk secara berkala menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka. Kenapa? Karena dana pensiun bagi P3K tentunya ini sama dengan PNS itu dipotong dari penghasilan atau gaji per bulan. Dana yang disisihkan ini akan diinvestasikan hingga mencapai saat pensiun. Ketika masa pensiun tiba, peserta akan memiliki opsi untuk membeli produk anuitas
atau menerima pembayaran berkala dari saldo investasinya. Manfaat yang akan diterima peserta pada saat pensiun merupakan hasil dari akumulasi kontribusi mereka selama masa kerja dan hasil dari investasinya. Keuntungan dari skema ini adalah biaya program lebih dapat diprediksi sehingga memberikan stabilitas dalam perencanaan jaminan pensiun. Meskipun revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak secara spesifik merinci skema pensiun ini, peraturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah yang direncanakan akan selesai dalam 3 bulan ke depan, yaitu bisa diprediksi awal atau akhir November 2023 tahun ini. Skema yang akan diterapkan untuk memberikan hak jaminan pensiun bagi P3K berbeda dengan skema pensiun yang berlaku untuk PNS saat ini. Saat ini, pegawai negeri sipil atau PNS menggunakan skema definite benefit, di mana pembiayaan program pensiun mereka berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintah memiliki niat untuk merombak sistem jaminan pensiun PNS, terutama karena ada permasalahan terkait manfaat pensiun yang saat ini diterima oleh pegawai negeri sipil yang terbilang rendah serta beban keuangan yang signifikan yang diberikan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui skema pensiun. Oleh karena itu, dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2024, pemerintahan Presiden Joko Widodo merencanakan reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan finansial yang lebih baik bagi P3K hingga pegawai negeri sipil dan untuk mengurangi beban anggaran negara yang disebabkan oleh skema pensiun yang berlaku saat ini. Demikian informasi yang merupakan bocoran skema pemberian dana pensiun bagi para P3K sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang patut diketahui oleh honorer sebagai calon P3K. Itulah informasi Bapak Ibu, kiranya impian Bapak Ibu bisa terwujud, dan bagi yang sudah menjadi ASN P3K, itu bagaimana kesejahteraan yang baru.